Siapa nih di sini yang punya teman tapi nyebelin, suka merugikan kita, bahkan sering bikin kita stres gara-gara kelakuan mereka? Wah, kalau kamu punya teman seperti itu, perlu waspada dan super hati-hati ya bro. Bisa jadi mereka masuk dalam kategori toxic relationship dalam pertemanan atau teman toksik. Hubungan pertemanan memang penting banget untuk kita sebagai makhluk sosial, tapi nggak semua orang harus kita jadikan teman loh. Namanya juga pertemanan, harus ada hubungan mutualisme. Jangan sampai cuma merugikan dan memberi dampak negatif di kehidupan kita. So, kalau kamu punya teman toksik dalam kehidupan, jangan ragu deh untuk pergi jauh-jauh. Memang apa sih toxic relationship dalam pertemanan? Menggambarkan pertemanan yang toksik sebagai hubungan pertemanan dengan teman yang beracun. Terus apa itu beracun? Misal, seringkali datang hanya ketika butuh, juga berusaha mengisolasi seseorang dari kawan-kawannya yang lain, selalu merasa iri, memfitnah orang lain demi pertemanan, dan hobi berkompetisi. Sejalan dengan Suzanne Gilliard 2016 juga menjelaskan bahwa toxic relationship dalam pertemanan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menyebabkan stres, rambut rontok, berat badan berkurang, berat badan bertambah, kecemasan yang berlebih, depresi, kemarahan dan masalah kesehatan lainnya. Maka itu disebut beracun. Jika teman kamu membuatmu harus merasa menyakiti orang lain, maka jelas kamu terjebak dalam hubungan yang beracun. Sederhananya, toxic relationship dalam pertemanan merupakan hubungan pertemanan yang tidak sehat. Terlalu banyak aura negatif selama menjalin hubungan pertemanan dan membuat kamu merasa tidak nyaman. Coba deh, ingat-ingat dalam kehidupan kamu atau rasakan di sekitar circle pertemanan kamu. Ada gak sih orang yang termasuk dalam kriteria teman yang toksik? Apa sih ciri-ciri teman toxic friendship? Katanya, ada tindakan kita dalam sebuah toxic relationship pertemanan tergantung dari bagaimana sudut pandang kita. Tapi jangan salah, toxic relationship dalam pertemanan juga punya beberapa ciri menurut Yeager PH. Dalam bukunya When Friends Hit Hard, mengatakan teman berbahaya dan mengembangkan persahabatan yang menguntungkan. Ada 4 ciri-ciri. Coba deh baca sampai akhir. Kira-kira ada gak sih teman kamu yang seperti ini? Nomor 1, bilangnya sih teman, tapi hobi banget kritik. Mulai dari kritik keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, bahkan kritik untuk hal-hal sepele seperti baju yang kita pakai atau makanan yang kita makan. Semuanya dikomentari. Kalau kritiknya membangun, it's okay. Tapi kalau sekedar pendapat negatif yang justru bikin kita kepikiran dan gak pede, say no. Kritik dalam kehidupan sehari-hari emang gak bisa dihindari. Tapi percaya deh, kalau kamu berada di hubungan pertemanan yang sehat, kamu akan menerima kritik yang membangun dan membuat kamu semakin baik. Nomor 2, teman sih, tapi cuma datang waktu butuh ruang. Sering gak sih kita dengar sendiri ini, datang kok cuma kalau pas butuh doang. Kalau kondisi kita bisa bantu, sih it's okay ya. Tapi kalau kita belum bisa bantu, terus dipaksa-paksa membantu, ini nih yang repot. Atau kalau mereka lagi butuh, langsung tuh chat kita, giliran kita yang butuh, hilang tidak tahu kemana. Selain datang ketika butuh, teman toksik cenderung bergantung pada diri kita. Apa-apa selalu minta dibantu, minta ditemani, minta ini dan itu yang mempermudah hidup mereka dan gak jarang bikin kita kerepotan sendiri. Gak bisa mandiri dan jatuhnya malah bisa menyusahkan diri kita sendiri. Seperti benalu saja. Nomor 3, katanya teman, tapi dikasih masukan gak mau. Singkatnya sih keras kepala, maunya menang sendiri dan anti kritik-kritik klub. Kesel juga kan yang kalau punya teman kayak gini. Kalau kata orang sih batu banget dikasih tahu, saking keras kepalanya. Orang-orang yang keras kepala selalu merasa pendapatnya paling benar. Nah, yang kayak gini nih biasanya nggak mau melakukan kesalahan. Sekali 2 kali mungkin masih bisa sabar punya teman kayak gini. Tapi kalau udah keterusan, aduh, terus dada ya kamu bro. Nomor 4, nggak punya empati sama kamu, kok dibilang teman. Nah, ini paling ngeselin sih. Akunya teman tapi kalau kita lagi susah sama sekali nggak peduli. Jangankan membantu kesusahan, peduli aja enggak. Sifat egois dan acuh bercampur jadi satu. Tidak bisa memberikan rasa turut berduka, sedih, atau sudah ketika merasakan hal tersebut. Males banget sih kalau punya teman yang sikapnya seperti ini.